Lalu saya katakan sama ayah saya, Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Kehebatan Ustadz Yahya Waloni. Profesor kaliber dunia mana, suruh menghadap sini. Silakan menjawab pertanyaan. Apakah Anda percaya Tuhan pernah mati? Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu pernah mati? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan dan simak pernyataan sekaligus penjelasan dari Ustadz Yahya Waloni berikut ini. Di pertanyaan pernah saya Islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Lalu saya katakan sama ayah saya, Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini tuh, biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Apakah Yesus pernah mati? Oh, dia kan mati karena menebus dosa manusia. Saya tidak tanya sebab dia mati. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Malu-malu bapak saya ngangguk kepala. Saya bingung pertanyaan kamu. Ada banyak orang-orang di luar Kristen yang berpikir sekaligus dengan sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa orang-orang Kristen tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan model yang diajukan oleh Ustadz Yahya Waloni ini. Kita tahu konteks pembicaraan Ustadz Yahya Waloni adalah ketika beliau mengajukan pertanyaan kepada ayah beliau. Dan dari apa yang dijelaskan oleh beliau di dalam pernyataannya, kelihatan ayahanda beliau mengalami kesukaran dan kesulitan sekaligus kebingungan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan model ini muncul oleh karena memang pertama-tama dan yang utama, Ustadz Yahya Waloni dan banyak orang-orang yang sepaham, seiman dengannya, sudah dengan begitu jelas-jelas menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu alasan utama dan pertama. Karena bagi Ustadz Yahya Waloni dan yang seiman dengannya, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan itu adalah Allah. Jadi tidak boleh ada ilah atau Tuhan lain selain daripada Allah. Di dalam perspektif pengertian keyakinan doktrin ajaran dari Ustadz Yahya Waloni. Maka model Ustadz Yahya Waloni dan banyak yang seiman dengannya menolak begitu keras dan tegas dan berulang-ulang, termasuk para polemikus di luar Kristen. Tidak ada yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka mereka mencoba bermain logika dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan menurut mereka adalah pertanyaan sangat mematikan.
dan tidak bisa dijawab oleh orang-orang Kristen. Bahkan sampai Yahya Waloni berkata, biar profesor kaliber dari dunia mana suruh menghadap sini, artinya tidak akan pernah mampu, mau profesor, mau doktor, mau master teologi, mau siapapun, tidak ada yang pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apakah Anda percaya Tuhan pernah mati? Kedua, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Ketiga, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah mati? Kesimpulan dari pernyataan ini, kalau Yesus pernah mati, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan mustahil mati. Kan itu konklusi atau kesimpulan yang mau ditegaskan oleh Ustadz Yahya Waloni. Untuk menjawab pertanyaan ini, dan sebenarnya sudah berulang-ulang saya sampaikan, Yesus itu Tuhan, berbeda arti dan maknanya secara teologis dengan Allah yang disapa dengan Bapa adalah Tuhan. Itu berbeda. Yesus itu Tuhan dalam arti penguasa. Kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa sebagai sang penguasa kepadanya. Yesus sebagai penerima kuasa. Kekuasaan atau ketuhanan yang merujuk kepada Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Bukan berbicara terkait dengan eksistensi Yesus sebagai firman yang kekal, ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaannya, memang dia dibuat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu jelas terlihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dikatakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ini sekaligus mengkonfirmasi, menegaskan kekeliruan, kesalahan fatal dari para polemikus di luar Kristen model Irena Handono yang menegaskan bahwa Yesus untuk pertama kali diangkat atau dilantik menjadi Tuhan pada Konsili Nikea 325 Masehi. Itu tidak benar. Tidak ada otoritas kuasa dari manusia untuk mengangkat manusia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan dalam pengertian Allah dalam hakikat sebagai firman menjadi manusia, ya pasti bisa. Kalau manusia menjadi Tuhan dalam pengertian Allah, itu yang tidak bisa. Tapi kalau Allah Bapa di dalam firman-Nya menjadi manusia, ya itu sangat bisa, karena memang Allah itu maha kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Dalam rangka penebusan penyelamatan manusia dari dosa, kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis, maka Allah berinisiatif dari dirinya mengaruniakan sang firman itu nuzul, turun mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga bisa mati di kayu salib menjadi penebus bagi manusia.